Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, dzień dobry, ohayo gozaimasu. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman. Ini sekitar jam 10 waktu Polandia, hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021 ya. Kita berdoa semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat, terus belajar, terus berbagi hal-hal yang bermanfaat, terutama ilmu pengetahuan ya. Baik teman-teman, kali ini ada hal menarik yang ingin saya suguhkan begitu ya. Ini tertuju kepada teman-teman yang ingin memperjelas atau mendalami khususnya bagaimana menulis atau mengutarakan kalimat dengan benar dalam bahasa Inggris, terutama untuk tenses ya. Jadi dalam beberapa tutorial ke depan nanti kita akan mendiskusikan atau membahas bagaimana cara atau trik agar kita betul-betul memahami dan mengerti di mana dan bagaimana setiap dari kalimat dalam tenses itu digunakan ya. Karena yang selama ini kalau dari pengalaman yang pernah saya lalui ya, banyak dari kita yang lebih fokus pada mempelajari rumusnya, dalam artian karena pada hakikatnya di dalam bahasa Inggris itu sendiri, terkhususnya untuk tenses ya, kalau kita fokus pada menghafal rumus, maka yang akan terjadi adalah kita lebih kepada menghafal tapi bukan memahami ya. Tapi apa yang akan saya sampaikan di sini nantinya adalah saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa memahami dan mengerti dari tiap-tiap kalimat yang digunakan. Artinya konsep tenses itu sebenarnya sederhana teman-teman ya, sesuai dengan namanya. Jadi kita lebih fokus pada bagaimana menggunakan waktu. Tenses itu artinya kita berbicara berdasarkan kapan Anda melakukan satu kegiatan atau pekerjaan, atau kalau kita menyebutnya verb ya. Jadi sebenarnya cara yang paling mudah itu adalah Anda fahami dulu konsep atau makna dari tiap-tiap jenis kalimat, baru nanti kita akan gampang menentukan sendiri, oh rumus ini yang dipakai atau bentuk seperti ini. Misalkan subjeknya di mana, kemudian to be-nya di mana,
kemudian kata kerjanya seperti apa, dan kata bantu untuk menerangkan waktunya atau adverb of time. Nah, jadi kita tidak lagi fokus pada rumusnya, artinya subjek plus predikat plus objek, bukan seperti itu teman-teman ya. Tapi kita fokus pada bagaimana memahami dan mengerti kapan dan di mana kalimat itu digunakan. Misalnya, kalau kita berbicara yang paling sederhana, misalkan tenses untuk present tense misalkan, atau banyak kita menyebutnya present participle, simple present, nama-nama lainnya ya. Itu kalau secara makna atau arti itu adalah kita gunakan ketika kita mengungkapkan satu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Artinya pemahamannya adalah kalau ada pekerjaan yang dilakukan kontinu atau terus-menerus, maka kita menggunakan verb present participle atau simple present. Nah, itu maksud saya. Baru setelah kita memahami makna atau di mana menggunakan kalimat ini, dengan sendirinya rumusnya akan kita hafal sendiri. Di mana kita tahu rumus dari present tense itu adalah, atau simple present itu adalah subjek plus verb 1 baru objek. Jadi subjek plus verb 1 plus objek itu salah satu contoh. Atau kalau kita berbicara misalkan di mana membedakan antara past tense dengan past perfect tense. Untuk bisa memahami itu, maka kita harus memahami dulu kaedah atau ketentuan pada kasus seperti apa kita gunakan kalimat ini. Kalau yang saya baca dari bukunya Robert J. Dixon, itu di situ dikatakan bahwa misalkan kita berbicara kasus past tense dan past perfect tense dalam dalam satu kalimat, maka cara membedakannya sederhana teman-teman. Past tense itu kita gunakan ketika kita menyebutkan satu kegiatan atau pekerjaan di masa lampau atau yang sudah lewat, tetapi dengan menyebutkan kapan waktu terjadinya pekerjaan itu. Itu untuk yang past tense ya. Misalkan kita mau bilang saya tidur tadi malam. I slept last night. Artinya apa? Last night itu menyatakan waktu pastinya. Artinya kita pada posisi past tense ini menyebutkan waktu pasti kapan terjadinya kegiatan tersebut. Atau kalau kita tidak sebutkan waktu pastinya, minimal dalam konteks itu, dalam konteks kalimat tersebut, kita sudah bisa menebak, oh kegiatan ini terjadinya pada waktu ini atau pada jam sekian di masa lampau. Itu untuk yang past tense. Atau misalkan kita mengatakan saya pergi ke sekolah tadi pagi. Berarti di situ kita akan mengatakan I went to school this morning. When-nya adalah verb kedua. Jadi sesuai dengan rumusnya, past tense itu adalah subject plus verb to ditambah dengan bisa objek, bisa juga keterangan waktu atau adverb of time. Sehingga kalau kita sudah paham dengan konsep ini, maka kita tidak sulit lagi untuk
harus menghafal rumus. Artinya rumus itu akan datang dengan sendirinya, teman-teman ya. Kalau kita sudah paham dengan konsep dari pasien itu sendiri. Atau contoh yang lain, misalkan saya mau mengatakan saya belajar bahasa Inggris kemarin misalkan. Maka di sini saya akan mengatakan I studied English yesterday. Di mana dalam susunan kalimat ini studied-nya itu adalah verb kedua, karena termasuk dia dalam regular verb, studied, begitu ya. Kemudian yesterday-nya akan menjadi keterangan waktu pasti dari kegiatan belajar itu atau studied itu. Kalau English-nya berarti objeknya. I studied English yesterday. Ini adalah contoh sederhana dari kalimat past tense. Nah, terus bagaimana dengan past perfect? Gimana membedakannya dengan past tense itu tadi, teman-teman? Kalau saya membaca dari bukunya Robert J. Dixon itu sendiri, past perfect tense ini biasanya dirangkai dengan kalimat past tense. Artinya begini, teman-teman. Past perfect tense itu digunakan ketika teman-teman ingin mengutarakan satu kegiatan atau pekerjaan di masa lampau, di mana pekerjaan ini kita lakukan sebelum ada pekerjaan lampau yang lain. Maksud saya begini, misal saya mau mengatakan waktu kamu datang ke rumah saya kemarin, misal ini, waktu kamu datang ke rumah saya kemarin itu saat itu saya udah selesai makan misalkan. Misalkan Anda selesai makan siang atau selesai makan malam, misalnya kasusnya seperti itu. Anda mau mengatakan begini, waktu kamu datang ke rumah saya kemarin itu, saat itu saya udah selesai makan siang itu. Baru saja selesai makan siang misalkan. Maka pada konteks kalimat ini, yang Anda gunakan itu adalah Anda akan mengatakan ketika kamu datang kemarin ke rumah saya, maka yang kalimat yang posisi ini adalah Anda menggunakan past tense. Karena ada keterangan waktu pasti kemarin dalam kalimat ini. Jadi kalimatnya itu adalah when you came to my house yesterday. Ini adalah kalimat past tense-nya. Tapi sebelum Anda datang ke rumah saya kemarin itu, saat itu saya sudah selesai makan siang. Nah, maka yang sudah selesai makan siang inilah yang akan menjadi past perfect tense-nya, teman-teman ya. Jadi bunyi dari kalimatnya itu adalah when you came to my house yesterday, I had lunch. Kenapa saya pakai I had lunch? Artinya maksudnya saya sudah selesai makan siang pada waktu itu. Kenapa saya tidak pakai have had lunch? Karena kalau saya pakai have had lunch, maka itu larinya adalah present perfect. Tetapi di sini yang saya gunakan adalah past perfect. Karena rumus dari past perfect tense itu adalah had subject plus had plus verb 3. Jadi yang kita gunakan adalah I had lunch. Karena had yang kedua itu adalah kata kerja ketiga daripada have ya. Jadi pada have lunch yang menjadi kata kerjanya itu sebenarnya adalah have-nya, teman-teman ya. Sehingga kalau saya mengatakan saya sudah selesai makan siang kemarin,
maka ini akan menjadi kalimat past perfect tense-nya. Jadi kalau pada kalimat ini yang benar itu saya akan mengatakan, misalkan terjemahan bahasa Indonesia seperti ini. Ketika kamu datang ke rumah saya kemarin, saat itu saya sudah selesai makan siang. Artinya sebelum kamu datang ke rumah saya itu, kegiatan sebelumnya itu adalah saya sudah selesai makan siang. Maka saya akan mengatakan seperti ini. When you came to my house yesterday, I had lunch. Nah, jadi di situ teman-teman ya. Jadi makanya saya katakan berbicara tentang tenses ini sebenarnya bukan pada posisi kita menghafal rumus sebenarnya, tapi lebih kepada memahami konsep atau pengertian di mana jenis-jenis kalimat ini digunakan itu sebenarnya. Mulai dari yang paling sederhana seperti saya katakan tadi, ada present tense, kemudian present continuous tense, kemudian present perfect tense, kemudian ada present perfect continuous tense. Itu yang present. Kita lari lagi kepada misalkan untuk past tense, di situ ada simple past tense, ada past continuous tense, ada past perfect tense, ada past perfect continuous tense. Sudah ada 8. Demikian juga dengan yang future-nya, ada simple future tense, ada future continuous tense, ada future perfect tense, ada future perfect continuous tense. Sudah 12 teman-teman. Kemudian yang 4 lagi ada namanya past future tense, atau kita lebih menyebutnya kepada past future, simple past future tense. Kemudian ada past future continuous tense, ada past future perfect tense, dan yang terakhir ada past future perfect continuous tense. Sehingga kalau kita hitung dalam bahasa Inggris ini ada 16 kalimat aktif dalam tenses itu, dimana kalau kita balik lagi, kalau ada 16 kalimat aktif, berarti secara logika akan ada 16 kalimat pasif. Nah, bagaimana untuk memahami semua itu teman-teman? Tidak sulit seperti yang saya katakan tadi. Jadi teman-teman jangan fokus pada menghafalkan rumus. Seperti yang saya katakan tadi, kalau di banyak kamus atau di banyak buku-buku terjemahan yang saya baca itu adalah kita lebih fokus kepada rumus. Sehingga apa yang terjadi? Akan terjadi penumpukan memori yang sangat memaksa kita untuk menghafalkan setiap rumus. Tetapi kita kehilangan konsep atau makna sesungguhnya dari tiap kalimat itu. Jadi yang ingin saya tekankan di sini teman-teman, bagaimana nanti teman-teman yang mempelajari konsep tenses ini tidak terlalu fokus pada rumusnya itu sendiri. Artinya subjeknya, predikatnya, kemudian objeknya, adverbnya dan sebagainya. Tapi kita berusaha fokus pada bagaimana memahami atau mengerti konsep di mana digunakan dan kapan digunakan kalimat-kalimat daripada tenses ini teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa mengikuti, insya Allah nanti saya akan berikan trik-trik atau cara agar teman-teman tidak lagi pada fokus menghafalkan rumusnya saja, tetapi bagaimana memahami konsep dari tiap-tiap kalimat itu. Seperti yang saya katakan tadi, kalau ada 16 kalimat aktif dari yang saya sebutkan tadi, maka secara logika akan ada 16 kalimat pasif yang berbeda. Jadi kalau kita total jumlahnya akan ada 32 kalimat
aktif dan pasif dalam tenses bahasa Inggris itu sendiri. Nah, tapi teman-teman, kalau teman-teman mengikuti metode atau tips yang nanti saya ketengahkan dalam pembelajaran berikutnya, saya yakin teman-teman tidak akan kesulitan. Jadi walaupun jumlahnya 32, tidak ada satupun yang sama rumusnya teman-teman ya. Makanya saya katakan tadi, tapi bukan kita menghafalkan rumus sekali lagi. Kita fokus pada memahami dan mengerti konsep dari tiap-tiap kalimat itu tadi ya. Jadi 16 tambah 16 aktif, 16 pasif, menjadi 32 jenis kalimat. Bagaimana kita bisa memahami semuanya teman-teman? Jangan khawatir. Saya akan berikan solusinya. Dan ingat, kalau kita menghafalkan rumus, bayangkan ada 32 kalimat yang berbeda. Kalau teman-teman menghafalkan rumus, saya yakin akan banyak mengalami kesulitan ya. Tapi kalau kita memahami makna dari tiap-tiap kalimat atau konsep di mana kita gunakan dari tiap-tiap kalimat itu, maka rumus itu gampang. Dia akan datang dengan sendirinya. Karena kalau setahu kita ya, rumus itu gampang, tidak ada jauh-jauh. Yang ada di situ hanya subjek, predikat, objek, keterangan waktu. Itu saja. Subjek, verb, objek plus adverb of time. Hanya itu. Tidak ada yang lain dalam satu kalimat ya. Tetapi kalau konsepnya sudah kita kuasai, sudah kita tanam dalam pemahaman kita, dalam otak kita, maka rumus itu gampang teman-teman ya, akan datang dengan sendirinya. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi, ketika saya menerangkan ini per kalimat itu, saya tidak harus melihat buku lagi atau melihat sebuah rumus, tidak. Kenapa saya bisa menerangkan dengan cara seperti itu? Karena yang sudah saya pahami itu adalah konsep dan pengertian dari tiap kalimat itu. Kapan saat dia digunakan, di mana dia digunakan dari setiap tenses yang ada itu. Kalau itu sudah kita pahami, maka dengan sendirinya teman-teman ya, akan menjadi gampang bagi kita ketika kita ingin menulis dengan tepat, begitu ya. Untuk tahu bagaimana memahami itu atau mempelajari tenses-tenses yang saya sebutkan tadi, teman-teman silakan jangan pernah bosan dan jangan pernah berkecil hati untuk belajar ya, dan mempelajari lagi. Sekali lagi di sini saya tidak bermaksud untuk mengajar atau menceramahi. Saya lebih kepada kita sharing, kita berbagi ilmu. Mungkin cara saya ini dianggap kurang cocok oleh teman-teman yang lain. Kita bisa sharing di situ. Jadi kita lebih kepada berbagi metode begitu ya. Mungkin metode ini ada cocok dengan teman-teman yang lain yang tadinya mungkin ternyata di sini saya belum paham konsepnya. Ternyata ini caranya. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya tutorial-tutorial yang saya persembahkan nanti bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin masih belajar atau mungkin mengambil jurusan bahasa Inggris tetapi masih belum terlalu memahami secara mendalam makna dari tenses ini. Maka saya harapkan di sini kita bisa berdiskusi, bukan dalam tujuan untuk mengajari atau apalagi mengajak berdebat teman-teman ya. Kalaupun ada yang kurang atau lebih dari apa yang saya sampaikan nanti, mohon saya diberikan masukan. Karena kembali lagi sesuai dengan moto saya yang kemarin,
niat saya adalah untuk berbagi. Artinya apa yang saya bisa, apa yang saya mampu, saya ketengahkan untuk teman-teman yang lain. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman, baik yang sudah mumpuni dalam bahasa Inggris, bisa menjadi referensi tambahan, dan juga bagi teman-teman yang masih dalam tahap belajar, mudah-mudahan ini juga bisa membantu. Dan sekali lagi, mari kita bersama-sama belajar dan saling memberikan masukan yang baik. Terima kasih. Keep spirit. Don't forget to share everything you know that is good for everyone. Thank you, and see you on the next video. Good morning. Dzień dobry. Ohayo gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.